Konnichiwa, ohayo gozaimasu. Anda memasuki waktu jelik untuk DPI. Karena Senin kemarin kita sudah membahas preview dan hari ini sudah terjadi pertandingan salah satu tim kontender atau title contender yaitu Yokohama Marinos yang saat kita siaran ini sudah memasuki menit 90 dan hasilnya imbang 0-0 bermain kandang menghadapi Albirex Niigata. Ini secara sistematis, secara skema otomatis menguntungkan buat Vissel Kobe ya pastinya yang sudah hanya tinggal satu kemenangan lagi untuk menjadi juara di depan mata. Sekarang secara ini matematis. Oh ya, sorry, juara otomatis. Ini karena Yokohama Marinos masih sebelum pertandingan, sekarang angkanya 64 ya. Ya. Sekarang bedanya 1 poin. Tapi ini kalau Vissel Kobe menang sekali langsung otomatis juara. Apakah lawannya siapa berarti? Nagoya Grampus. Nah, Aldi dulu nih kan juga udah belajar banget. Oh iya, si pandit Lo Jepang. ngeliat Vissel Kobe dengan hasil ini apa yang Ini kurang hasil yang apa lagi buat merugikan Kobe, ya? Yokohama tentu ya. Walaupun emang ini kan laga berat dan laga pekan yang juga cukup repot juga bagi Yokohama tanggal 12 kemarin. Dia main juga, menang, terus sekarang menghadapi Yokohama masih 0-0 juga. Nanti minggu depan lawan di game terakhir harusnya bisa menjadi game yang paling menentukan. Cuman hasil 0-0 ini tentu bikin Vissel Kobe bisa mengunci kemenangan Liga nanti menghadapi besok itu si Vissel Kobe itu Nagoya Grampus. Nagoya Grampus ya. Jadi buat gua Nagoya pun juga bukan tentu bisa menang sih. Mereka peringkat punya pertahanan yang cukup kuat juga gitu. Nagoya. Kalaupun kalah juga gitu si Vissel Kobe ya di game terakhir di mana Vissel Kobe ketemunya Gamba Osaka peringkat berapa? Peringkat 17, peringkat 18, peringkat bawah lah gitu. Jadi ya buat gua sebenarnya gue pengen ini diakhiri di game week 34 gitu di game week terakhir. Cuman ya ini hasil yang buat gue sangat disayangkan buat Yokohama nih. Seorang Yokohama Marinos yang merupakan juara bertahan gitu Mas. Ini yang gue sempat bilang secara mental mungkin akan lebih kuat dari Vissel Kobe, tapi ternyata Ya, full di time 5 pertandingan terakhir dia juga nggak mulus-mulus amat, termasuk sekarang nih 0-0 bermain kandang. Apa yang menurut lo menjadi kelemahan atau kekurangan dari Yokohama Marinos pada musim ini Mas? Iya, seolah-olah kayak kehabisan bensin ya Ji. Ya. Maksud gua dari beberapa laga yang dari 5 atau 7 laga terakhir bahkan kita kan prediksinya ini bisa ke Yokohama nih karena mayoritas lawan-lawannya itu justru menyulitkan Kobe, jauh lebih menyulitkan Kobe dibandingkan Yokohama. Yokohama kayak diberi karpet merah lah ya untuk harusnya. bisa menjuarai harusnya di atas kertas. Albirex Niigata di pertandingan pertama mereka bisa comeback ngalahin Yokohama. Yokohama sempat unggul 1-0 akhirnya dibalas menang 2-1. Sekarang di kandangnya Yokohama sekarang malah nggak bisa menang, skornya juga 0-0. Artinya ya penurunan dari sisi konsistensi itu. Ya mereka tampil tadi Aldi sempat bilang main di Liga Champion, itu kan yang gue bilang menjadi salah satu catatan bagi Yokohama adalah ketika mereka akan tampil jauh lebih banyak di kompetisi regionalnya di Liga Championnya. Nah ini akan bisa nggak mereka keep up dengan itu? Ternyata nggak bisa Ji. Gue pikir squad mereka cukup, pergantian rotasi pemainnya cukup bisa membuat mereka stabil. Taunya nggak juga, andalannya masih tetap Lopez sebagai striker. Ketergantungan Lopeznya cukup tinggi di depan cukup tinggi gitu. Dan yang gue pikir yang tadinya menjadi momentum head to head mereka Yokohama lawan Vissel di kandang Yokohama, taunya Vissel bisa nyuri kemenangan 2-0. Nah, itu menjadi salah satu momentum juga di mana akhirnya ini mengarah ke Vissel Kobe. Walaupun Kobe juga nggak mulus juga kan. Nggak mulus juga. Kemarin juga sempat imbang. Iya, sempat ditahan imbang. Akhirnya skornya mendekat lagi, tinggal 2 poin. Tadinya kan 5 poin ya jaraknya. Tapi akhirnya sekarang 4 poin dan sekarang tinggal 2 poin. 2 poin jadi 3 poin ya. Sekarang jadi 1 poin. 6-5-6-4 sekarang. 64-65. Kan 5-6-4. Sekarang 65. Oh ya selisihnya 1 poin. Iya, tadinya 2 poin. Kalau yang sebelumnya ya sempat 4 poin itu ya. 4 poin jadi selisih 1 poin, tapi si Vissel Kobe baru main besok tadi yang lo bilang. Nah itu momentum ketika kita juga sempat menyangka nih, masuknya waktu ada DP di bawah itu yang di cafe masih bisa sama jebret tim ada di sana, kita sempat melihat Vissel Kobe ternyata ada nggak mulusnya juga, dan ini momentum yang menurut gue bisa diambil sama Yokohama Marinos. Tapi di satu sisi ketika mereka bertemu ternyata Vissel bisa membuat kejutan, dan ini menurut gue menjadi turning pointnya buat Vissel Kobe. Ternyata mental mereka udah jadi juga nih untuk bisa meraih juara kan, karena ini mungkin yang bisa menjadi once in a lifetime atau mungkin pencapaian pertama mereka yang mungkin tidak bisa terulang lagi, susah terulang lagi maksudnya. Karena ini tim
tim yang udah sebenarnya secara investment udah dilakukan secara bertahun-tahun lah, tapi mereka belum bisa mendatangkan gelar si J-League-nya ini juga belum datang-datang, dan akhirnya musim ini kelihatannya mereka paling punya kans untuk jadi juara. Abis itu mereka sebenarnya unggul udah dari lama banget ya, unggul di papan atas ini. Iya. Mereka bisa mempertahankan posisi ini walaupun sama aja kayak Marinos sempat agak-agak habis bensin juga, tapi kalau dibandingin head to head Yokohama Marinos dan juga si Vissel Kobe di 5 pertandingan terakhir sebenarnya paling konsisten si Yokohama Marinos ini. Apesnya satu kekalahan aja itu dari Vissel Kobe itu mengubah segalanya sih, mengubah arah peta juara yang sebenarnya tadinya Yokohama Marinos on track untuk bisa win streak terus-terusan untuk bisa mendekati si Vissel Kobe, bahkan udah mendekat, tapi abis itu ada poin kemenangan dari Vissel Kobe itu mengubah segalanya. Dan menurut gue sekarang makin jelas nih arahnya ke arah Vissel Kobe sesuai prediksi banyak kita di sini ya. Vissel Kobe di musim ini mungkin ini akan jadi tahunnya dia. Tadi Mas Aryo udah nyinggung juga soal ketergantungan sama Anderson Lopez, striker dari Yokohama Marinos. Nggak lupa juga si striker Vissel Kobe ini si Yuja Osako juga scorer, sangat-sangat timnas. benar-benar dia bisa bisa keep up ya, bisa cop up juga ke timnya ini, bisa. Oh ini ngegolin setengah lapangan bukan sih yang lawan Urawa bukan ya? Yang Masuk dia bukan tuh yang jauh itu Iya, di itu golin kan, dia. goblok banget emang kipernya Dan maju. itu juga salah satu match, kalau ditanya match apa aja sih yang bisa menentukan si Iya, itu lawan Urawa Vissel Kobe penting tuh bisa menurut jadi gua. juara, gue bilang kemenangan lawan Yokohama Marinos dan juga kemenangan lawan si Urawa Reds Sama itu Kashima juga ya. termasuk Oh iya, salah satu iya, pentingnya Iya, mereka yang bisa pentingnya justru bisa menang. bisa membuktikan di situ. Dan yang lawan Urawa kenapa gue bilang itu bisa jadi match that made them the champions, mereka unggul abis itu disamakan kedudukan di menit 90 plus 1, abis itu menang lagi di menit 90 plus 5. Jadi dari segi mentalitas pemain dari Vissel Kobe ini emang secara apa ya istilahnya urgensinya untuk menjadi juara mereka udah dapet gitu. Mereka tahu apa yang harus mereka lakuin, dan terbukti di 10 game 5 game terakhir mereka bukan tim yang paling mulus jalannya, bukan selalu tim yang jadi paling menang terus, tapi mereka at least selalu bisa Itu mendatangkan termasuk poin. Nagoya bisa nahan Vissel juga dong harusnya. Iya, Karena di pertemuan seharusnya. pertama seri kan. Seri Iya, kan, ya. Bisa menyulitkan. Bisa menyulitkan, bukan berarti Vissel Ada juga bakal- potensi twist-twist Iya, lagi makanya sebenarnya. di game terakhir lah ditentukan. Yes. Itu harapan gue sih. Lawan Nagoya Grampus, Oh, Vissel mereka Kobe. musim ini ketemu 3 kali, Ji. Oh ada 3. Gue cuma tahu yang Jelly Cup sama yang pertemuan pertama doang. Iya, Jelly Cup-nya tuh Home away. Ya yang home-nya itu dia Vissel. Oh yang di grup C ya, Iya, dua kali ya, 2 kali. dia kalah 2-0 menang Nagoya. Oh iya kan, bener Iya. kan? Makanya, Itu itu di kandangnya menang Vissel Nagoya, bahkan di ya. kandang Vissel menang Nagoya, di kandang Nagoya J-League-nya 2 sama, di kandang Kandang Nagoya Nagoya lagi untuk J-League Cup-nya menang 1-0. Vissel menang 1-0. Tapi waktu di itu ya seri ya di Iya. J-League-nya kan. Nah ini yang menurut gua akhirnya laga ini juga tricky match juga sebenarnya kan Iya. buat Vissel Kobe, di mana kedua tim ini juga sama-sama punya pertahanan juga cukup kuat. Kemudian di laga-laganya juga alot, imbang, saling bergantian mengalahkan di grup J-League Cup-nya. Kemudian di J-League One-nya justru mereka seri ketika di kandang Nagoya Grampus. Menurut lo nanti di kandang Vissel apa yang bisa menjadi tricky match untuk Vissel Kobe? Sisi mana yang bisa diekspos? Nggak mudah karena ya tadi lo bilang pertahanan Lawannya Nagoya kuat juga sih. 33 gol, Vissel 28 gol kebobolan yang nomor 2 terbaik. Lalu dari sisi clean sheet di kiper asal Australinya ada 11 atau 12 clean sheet, itu jadi salah satu. Wow. Ada wingback mereka yang baru dipanggil juga ke timnas, itu udah memberikan kalau nggak salah 6 assist. Jadi dia wingback tapi yang cukup memberikan kontribusi dari sisi offense. Dia juga nyetak 2 gol kalau nggak salah. Jadi dari sisi defense-nya mereka bagus, dari sisi kedepannya pun mereka punya kemampuan untuk menyulitkan Vissel Kobe. Jadi banyak juga pengamat di Jepang itu mengatakan bahwa ini ada kesempatan bagi Nagoya untuk ngerusak pesta Kobe di kandangnya Kobe gitu. Dan dia juga masih punya misi untuk bisa nembus ke playoff itu kan, AFC Cup kan maksudnya, Iya, nomor 3 kan? dia menerima 5 kan? Iya, Iya, cukup dekat ada sama peluang. Urawa nih, bedanya Iya, cuma iya. 3 poin Apalagi sebenarnya. Urawa lagi kalah mulu ya. Iya, Urawa juga lagi gak bagus-bagus amat. Urawa peringkat 3 kan? Urawa peringkat Iya. 3 Tiga kan? 5-4, Nagoya nih peringkat Tapi lagi kalah mulu. 5, bedanya 3 poin. 3 poin. Kalau Urawa kalah 2 kali atau kalah sekali, seri sekali, Nagoya menang dua-duanya. Naik juga sih Nagoya kan. Artinya bukan dia udah finish juga musim ini kan. Belum, justru yang salah satu breakthrough tim di musim ini banyak mengatakan juga si Nagoya. Karena nggak banyak yang menjagokan mereka bisa masuk papan atas, bisa berebut tiket ke kancah regional, entah itu AFC Cup atau mereka bisa lolos ke Liga Champions Asianya. Tapi ternyata mereka ya cukup stabil juga, tim yang sulit untuk dikalahkan. Nggak ada tim yang bisa menang 2 kali atau back to back ngalahin mereka di Home musim away ini. Iya, jadi emang tim ini secara histori emang sering menyulitkan lawan-lawannya. Walaupun mereka juara juga baru sekali, tapi untuk berada di papan tengah ke atas tuh hampir selalu reguler mereka. Gimana? Di lo ngeliat dari Nagoya Grampus seberapa bisa menyulitkan buat Vissel Kobe, apalagi
biasanya pressure-nya makin gede untuk Vissel Kobe nih. Sebagai mantan timnya Arsene Wenger. Waduh. Masuk. Kampus, Ini pertama kali pola-pola diet diajarkan di Jepang oleh Wenger di sini. Itu dia Nagoya Grampus 8 ya. Buat gua seperti yang Oh tadi dia dijelaskan. dia nambah si Junker tuh strikernya Urawa. Oh iya. Baru di Oh dari pindah ke dari Urawa ke sana. sekarang jadi top scorernya si Nagoya. Itu Kan, juga ya, buat sangar gua, juga tuh. Ya maksud gua Main lagi si Carsten Younger dia main dulu. Beda Younger itu. Pakai U nih Junker. Harapan gue sih ini kemenangan ditentukan di game week ke-34 ya di terakhir. Iya, gue juga berharapnya lebih seru Iya, di situ jadi sih. Ininya imbang ya. Iya, imbang atau Imbang lebih seru sih. Iya Imbang. gitu buat gue karena Nagoya sendiri dia urgensinya ada gitu untuk dia finish lebih tinggi dari peringkat yang sekarang. Di mana tadi lu jelasin juga Urawa nampaknya shaky banget. Ya gue pengennya Nagoya yang naik. Terus di game terakhir ya baru tuh karena mainnya kan barengan tuh di jam 12 waktu Indonesia Barat Iya, karena nanti minggu depan ya. di minggu depan. Artinya bahwa ini bakal seru banget di game week terakhir kita bakal lihat nih piala bakal ke Vissel atau bakal ke Yokohama. Ini bakal seru banget. Lo melihat akan selesai besok atau akan ke pending dengan catatan Nagoya menghadapi Vissel ini? Kalau gue sih khawatir akan berlanjut ke pekan terakhir ya, Yes. go down to the wire istilahnya. Karena apa gue bilang begitu? Karena ini situasi nggak pernah dialamin sama Vissel Kobe gitu. Kadang lu kalau untuk menentukan tricky banget juara, ya. tricky banget. Secara mentalitas lu pasti akan terganggu. Secara pressure juga pasti akan datang ke lu. Secara pikiran lu akan terganggu. Menurut gue ini akan jadi situasi yang tricky karena mereka belum pernah ngalamin situasi title race seperti ini, apalagi semepet ini. Tapi ya jelas juara atau nggak juara ini ada di tangan mereka sendiri. Mereka punya kesempatan untuk bisa menyegel gelar di besok hari ini. Tapi kita tahu sendiri Nagoya punya misi segala macam. Dan yang gue soroti kalau dari gimana cara Nagoya bisa menang, menurut gue dari match fitness dari Vissel Kobe ini menurut gue agak shaky juga. Walaupun dia nggak tampil di Liga Champions Asia, dia juga nggak tampil di J League Cup. Tapi di 2 dari 3 game terakhir mereka selalu kebobolan itu di menit 90 plus ke atas itu. 2 dari 3 game. Menurut gue ini sebuah alarm yang harus diperhatikan ya sama si Vissel Kobe. Kenapa di makin menjelang akhir pertandingan tuh selalu kebobolan gitu. Dan bukan gak mungkin ketika lu menghadapi kemarin lawan Nagoya konsentrasi di 10 menit terakhir lu akan terganggu banget gitu. Apalagi pressure untuk jadi juara 10 menit untuk lu menjelang menjadi juara itu akan datang kick in di kepala lu. Menurut gue itu akan jadi faktor-faktor twist yang bisa aja terjadi apabila si Vissel Kobe melanjutkan tren buruknya di 10 menit terakhir pertandingan lagi. Bakalan seru banget pastinya ya, karena ini akan menjadi penentu buat Vissel Kobe. Penentuannya adalah di tangan mereka sendiri. Yes. Apakah besok mereka bisa langsung merebut juara atau harus ke pending lagi, dan justru pressure semakin besar buat Vissel Kobe untuk bisa meraih juara pertamanya di kompetisi J League. Ini jadwal yang bisa kita lihat besok, pertandingan penting antara Vissel Kobe lawan Nagoya Grampus ini bisa disaksikan di YouTube-nya J League International gratis. Jadi kalau kalian bisa melihat laga penentuan antara Kobe lawan Nagoya Grampus bisa saksikan besok jam berapa? Jam 12 ya? Jam 12 nih ya, jam 12 siang di YouTube-nya J League 12 International. yang waktu Jepang. Hah? Enggak, waktu sini. Terus ini Karena kan live score gue live score Indonesia kan di sini. Jadi Sore kan, berarti di sana ya. ya, jadi kita bisa nonton langsung gratis 2. di YouTube-nya J League International. Kita lihat jam ya. apakah besok ada juara baru atau masih menunggu minggu depan. Oke, thank you buat J League yang sudah membuat kita pakai baju J League Arigato. hari ini. Arigato gozaimasu. Mukanya Jepang banget itu. Hai. Sangat Jepang. Ya, itu siapa yang Ini lagi- dong Jepang banget. Ya lagi iya lo kayak naturalisasi Brazil yang main di Jepang. Bener, gue sekarang. Dulu pertama kali gue inget tuh Alex. Ingat gak lo awal-awal iya. 90-an nih ada Alex di sana kan yang 98 Alex filmnya, Chelsea. Eranya Yang botak. botak. Piala Dunia. Eranya Nakata dulu. Piala 2002 dia. Iya, iya, Naturalisasi kan. 2002. Ya, Gue terus- Nakata juga mirip sih. Lu mah Junichi Inamoto di. Ya, thank you juga buat Awi, thank you buat Sarimande, thank you juga buat Aldi, Mas Thank you, Aryo dan thank you. juga Rizal. Happy weekend buat semuanya. Sampai ketemu hari Senin besok. Bye bye semuanya. Bye bye.